Ya, ini langsung ketemu dengan jumlah berapa modal yang kita butuhkan. Jadi segini guys, segini teman-teman, 14 miliar, 14,5 miliar ya. Halo Genators, selamat datang di channel saya Adi Novianto Putra. Dan di video kali ini saya mau membahas mengenai saham ya, bukan forex. Nah, di saham kali ini saya mau membahas berandai-andai saja ya. Ini karena ini bukan video edukasi, tapi ini video hiburan ya. Tujuan kita untuk menghibur diri kita ya. Bagaimana sih kalau kita itu hidup 100% dari dividen, apakah mungkin? Dan berapa sih uang yang dibutuhkan? Ya, sekali lagi ini videonya untuk hiburan. Jadi saya juga tidak membuka edukasi untuk saham ya, karena saya fokusnya itu di trading forex. Kalau mau edukasi mengenai trading forex, silahkan teman-teman bisa ikuti kelas saya di gainhunter.com. Jadi teman-teman silahkan kunjungi websitenya, dan saya letakkan juga ada kelas saya juga, teman-teman bisa gabung di situ, di link di deskripsi di video ya. Dan juga untuk sekarang setiap hari Selasa, Rabu, Kamis itu saya ngisi webinar juga di XM ya. Jadi itu mengenai trading forex semuanya, dan teman-teman bisa ikut webinar saya secara gratis. Teman-teman langsung saja buka akun XM di link di bawah ini ya, di link di deskripsi video di bawah ini, fxhunter.club ya. Silakan teman-teman bisa ikut webinar saya di XM secara gratis. Oke. Jadi apakah mungkin sih kita itu hidup dari dividen, 100% dari dividen, dan jika memang mungkin, kita butuh modal berapa supaya kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita dari dividen? Paling tidak selama 1 tahun lah ya. Ya, kita berandai-andai saja kalau selama 1 bulan itu teman-teman pengeluarannya itu sekitar 10 sampai 20 juta. Nah, kalau pengeluarannya segitu, berarti dalam waktu 1 tahun, karena perusahaan itu membagikan dividen biasanya setahun sekali ya. Jadi dalam waktu 1 tahun kita butuh uang sekitar 120 sampai 240 juta untuk memenuhi kebutuhan kita selama 1 tahun ya dari dividen. Nah, kita cari dividen sekitar segitu. Kita pentokan sekalian 240 juta ya, target untuk cari dividennya. Ya, coba kita lihat di BRI ya. Nah, di BRI ini pada tahun 2021 ini, kemarin pada bulan Maret itu membagikan dividen sebesar Rp98 per lembar sahamnya. Nah, dividen ini turun ya, karena tahun sebelumnya itu dividennya lebih gede. Jadi Rp98 per sahamnya itu kira-kira butuh berapa sih? Kira-kira itu coba kita hitung ya melalui kalkulator ya. Kalkulator. Oke, kemudian tadi kan kita butuh uang 240 juta dalam waktu 1 tahun ya. Nah, ini dibagi dengan 98. Nah, jadi kita butuh membeli sahamnya BRI itu sebanyak 2.448.979, ya sekitar segini. Kita konversikan ke dalam lot ya, kita bagi 100,
karena satu lot di saham itu jumlahnya 100 lembar. Oke, jadi kita butuh 24.500 lot saham BRI. Nah, jadi 24.500 lot ini kita kalikan dengan harga saham BRI pada saat ini, pada penutupan kemarin hari Jumat ya. Nah, harga kemarin itu sekitar 3.890 rupiah. Nah, ini untuk harga satu lembarnya. Kalau harga satu lotnya itu kan dikali 100, jadi kita tinggal nambahi nolnya 2 ya, jadi segini. Oke, 24.500 lot dikali dengan 389.000 itu hasilnya adalah sekitar 9.530.500.000. Jadi kalau teman-teman pengen hidup 100% dari dividen Bank BRI pada tahun ini ya, teman-teman harus modal sebesar 9,5 miliar, 9,5 M ya. Kira-kira sudah dapat gambarannya ya, segitu ya. Nah, coba kita cari tahu di saham yang lain ya, di saham BCA. BCA dividen tahun 2021. Berapa sih saham BBCA? Harganya dividen yang mereka bagi itu, BBCA akan bagi dividen tunai untuk tahun buku 2020. Berarti hasil tahun lalu dibagi pada bulan April kemarin ya. Itu sekitar dapat 530 rupiah per lembar sahamnya. Coba kita hitung ya. Kita hitung lagi dengan cara yang sama. Kita targetkan dapat 240 juta dalam waktu 1 tahun dari dividen ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita selama 1 tahun. Jadi dibagi dengan 530, hasilnya adalah kita butuh 452.830 lembar saham BCA. Nah, ini nggak usah kita bagi menjadi 100 ya, langsung saja kita konversikan ke dalam jumlah rupiah dikalikan dengan harga saham BCA pada saat ini. Harga saham BCA kemarin itu berapa ya? Oh, 31.800.000. Jadi turun ya. Dikali dengan 31.800. Ya, ini langsung ketemu dengan jumlah berapa modal yang kita butuhkan. Jadi segini guys, segini teman-teman, 14 miliar, 14,5 miliar ya. Ini untuk membeli saham BCA, dan teman-teman bisa hidup dari dividennya selama 1 tahun. Segitu teman-teman. Coba kita cari di saham-saham yang lainnya. Telkomsel, TLKM. Tahun ini belum membagi dividennya. Coba kita lihat tahun lalu berapa lembar per sahamnya. Ini tahun lalu, 2020, 154 per saham tahun 2020 Juni. Nah, kita simulasikan lagi 154 lembar per 154 rupiah ya untuk dividennya per lembar saham. Jadi kita kan butuh 240 juta ya. Kita ambil 240 juta itu karena kita pentokan saja ya untuk kebutuhan per 1 tahun, supaya lebih banyak yang bisa, kalau pengeluarannya itu nggak sampai 20 juta ya kan,
artinya kan lebih banyak yang bisa kita tabung. Nah, ini dibagi dengan 154 rupiah, hasilnya adalah kita butuh 1.558 lembar saham dari Telkomsel. Oke, langsung saja kita kali dengan harga saham Telkomsel kemarin itu sekitar 3.270 rupiah per lembar saham. Wow, ini lebih sedikit, 5 miliar, maksudnya lebih sedikit dari saham-saham sebelumnya ya. Kita cuma butuh 5 miliar. Kalau BRI tadi kan 9,5 miliar, ini 5 miliar modalnya. Kalau BCA tadi sampai 14 miliar untuk modal yang dibutuhkan. Jadi pola yang bisa kita temukan di sini adalah kita bisa mencari saham yang harganya itu di bawah 5.000 dan dividen yang dibagikan itu di atas 100 rupiah per lembar sahamnya, supaya kita bisa modalnya itu lebih kecil dan dividen yang dibagikan itu juga besar. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk video berandai-andainya kali ini, bagaimana kita bisa hidup dari dividen saham selama 1 tahun full ya. Ya, saya doakan semoga teman-teman yang nonton video ini bisa juga mencapai hidup dari dividen dalam waktu 1 tahun seperti ini ya. Oke, sekali lagi ini video untuk hiburan, jadi jangan terlalu dianggap serius ya. Kalau teman-teman mau sharing-sharing saja di komentar, silahkan kita bisa sharing-sharing bareng mengenai saham ini di komentar ya, di kolom komentar. Sekali lagi saya tidak membuka edukasi mengenai saham, jadi saya fokusnya untuk edukasi di forex saja. Dan kalau teman-teman ingin edukasi di forex, teman-teman bisa ikut kelas saya di gainhunter.com. Oke, terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.